Kalau teman-teman nonton video-video aku yang awal itu, aku sempat untuk bangun aplikasi dan rencananya mau dari awal PRD sampai deploy ya. Tapi nggak sempet karena nggak ada waktu. Jadi pada waktu itu tuh sampai di proses bangun front end-nya doang, sampai ke desain front end tapi nggak aku lanjutin. Jadi aku akan tembus semua itu hari ini. Aku akan ulangi dari awal proses pembuatan aplikasi aku dari planning, brainstorming, dan juga sampai ke deploy akhir. Bisa teman-teman lihat itu di situ adalah biasanya alur yang aku gunain ketika membangun aplikasi. Pertama aku investasikan waktu aku di planning dulu, di brainstorming, agar AI-nya nanti nggak sembarangan mengarahkan aplikasi kita ya, atau membuild aplikasi kita ini kayak gimana. Jadi kita tinggal buat PRD nantinya. Setelah itu kita bisa desain front end. Setelah kita desain front end, kita lanjut ke integrasikan back end. Di project kali ini aku nggak pakai VPS, tapi aku pakai Vercel dan juga pakai Supabase untuk database. Teman-teman yang penasaran bisa simak videonya sampai akhir ya. Jadi teman-teman buka IDE-nya ya. Aku pakai Anti-Gravity, teman-teman bebas mau pakai VS Code, Anti-Gravity juga, atau mau pakai kursor, ya bebas pokoknya yang teman-teman sering gunain ya. Kalau di sini aku mau pakai Anti-Gravity, mau cobain model Gemini 3.7 Flash yang terbaru. Ini ya. Di pertama teman-teman harus buka ke file project teman-teman di sini. Aku akan membangun aplikasi spare part, jadi kasih nama, file, open folder dan sebagainya. Dan di sini adalah file-file kita nanti tersimpannya gitu. Dan kita akan buat PRD awalin dulu. Untuk hemat kuota, karena aku berlangganan Google AI Pro ya, dan ada limit setiap harinya. Jadi aku pakai di luar dari Anti-Gravity, aku pakai Cloud ya untuk PRD-nya. Jadi aku akan jelaskan. Oke, kita langsung ke Cloud untuk kita brainstorming awal ide membuat aplikasi spare part. Jadi tinggal ngomong aja ya. Ini kita tinggal ngomong aja kayak AI ya. Aku mau dibuatin aplikasi ini. Aduh, bahasanya nggak bisa bahasa Indonesia. Let's create a spare part management application using Next.js, and also I want to deploy it to Vercel. No, not Vercel. Apa? Dan tidak mau pakai Supabase ya untuk database-nya. Dan ini stock. What? Oke, kita tinggal kirim ya ke Cloud. Karena dia nggak bisa bahasa Indonesia ya. Jadi intinya aku minta Cloud ini untuk buatin aplikasi Next.js pakai deployment-nya ke Vercel dan juga database-nya pakai Supabase. Aplikasi ini tentang spare part, di mana user bisa manage spare part, kayak pencatatan spare part masuk, keluar, dan juga tambah stok dan sebagainya ya. Jadi itu sudah selesai tuh membangun PRD-nya. Ini PRD-nya overview, non-goals, target, kita pakai lihat stock management, oke. Kita bisa review ya, kalau udah di provide sama Cloud, kita review. Kita pastikan tag-tagnya sesuai dengan kita yang mau. Kayak front end-nya kita pakai Next.js. Hostingnya kita pakai Vercel, database-nya pakai Supabase ya. Postgre. Lalu ya kita udah cocok ya. Oke, kalau teman-teman mau edit lagi, bisa chat-chatan lagi ke chatbot, tapi kalau aku udah cukup. Ya udah, jadi aku tinggal copy aja, salin. Dan aku pastikan ke Anti-Gravity. Oke, kalau udah kita ke Anti-Gravity, teman-teman yang pakai VS Code silahkan, pakai kursor juga silahkan, atau di terminal juga oke. Setelah itu kita masuk ke folder yang kita ingin kerjain. Di sini aku aplikasi spare part dan kita buat new file PRD. Dan kita paste ke sini.
jangan lupa kita save. Nah, kalau udah, kita langsung ngomong aja kita pilih dulu model AI-nya. Aku mau nyobain Gemini 3.7 yang flash, yang effortnya high. Oke, lalu kita tinggal ngomong aja. Kalau di sini bisa pakai bahasa Indonesia nih. Jadi tolong buat kamu adalah seorang full stack engineer, programmer aplikasi yang sangat jago. Jadi aku mau kamu buatin aplikasi spare part management di mana aku pakai Next.js, nanti deploy-nya ke Vercel dan juga Supabase sebagai database. Kamu bisa baca itu di sebelah kiri ada prd.md ya. Kamu telusuri, kamu research gimana bagusnya aplikasi aku. Pokoknya aku mau yang keren dan juga nggak AI slop. Kan kamu model AI terbaru ya, harusnya kamu jago. Jadi baca aja semua itu PRD-nya dengan sangat teliti. Gunakan semua skill handal kamu dan pastikan aplikasi ini nanti aku bisa deploy tanpa error. Tapi kalau udah kita tinggal kirim ya, kita pakai bahasa yang kasar aja ya. Oke, udah jadi. Untuk front end-nya ya di port 3000 itu. Coba kita review. Di dashboard ada card tentang total spare part. Kita bisa tambah stock in. Modelnya udah bagus. Ya begini ya, kurang lebih hasil dari Gemini 3.7. Ya lumayan. Kurang bagus tapi lumayan. Masih ada yang perlu dibaiki. Kita cek dulu deh. Jadi untuk master spare part, bisa tambah, bener, operasi stok. Kenapa tidak bisa diklik? Oh bisa, stock in, stock out, stock of name. Sesuai, tampilannya udah oke ya. Riwayat mutasi. Oke. Kita bisa ekspor juga ya CSV dan juga laporan nih, laporan yang biasanya penting nih. Laporan. Oke, stok saat ini batas minimal udah lengkap sih. Dari UX-nya harusnya udah bagus ya. Cuma UI-nya agak kurang bagus, tapi ya udah cukup untuk Gemini 3.7. Jadi kita nanti lihat penggunaannya tadi berapa persen ya. Kita bisa setup database di sini. Tuh, kok ada di sini? Ya teman-teman bisa revisi kalau ada error ya di project teman-teman. Ngomong aja ke AI tadi, model AI yang teman-teman suka, dan minta untuk revisi dari front end-nya ya. Kalau udah cocok, kita bisa integrasikan back end. Karena aku pakai Supabase, jadi ini ya, teman-teman yang belum punya Supabase bisa sign up dulu. Jadi ini aku udah punya Supabase. Di profile ini nanti teman-teman ke access tokens dan generate new tokens. Generate new tokens. Kasih nama. Oke. Lalu kita bisa copy ya. Kopikan new tokens karena kita mau pakai MCP tools yang ada di Supabase. Jadi kita nggak perlu buat manual ke Supabase di web ini, jadi tinggal minta ke Antigravity untuk setupkan dengan cepat gitu. Setelah teman-teman ke Antigravity lagi, teman-teman tinggal kopaskan akses token yang tadi udah di copy ya. Lalu tinggal ngomong aja, aku nggak mau manual buat database-nya di web Supabase. Aku mau pakai MCP tools yang ada di sini. Jadi kamu tolong pandukan gimana caranya aku bisa integrasikan MCP. Itu ada aku attach access tokens dari Supabase aku. Jadi gimana langkah selanjutnya? Tolong ajarin. Oke, sembari menunggu kita bisa klik di sini ya. Di atas ini. Titik 3 lalu
MCP server. Kita tinggal ketik aja Supabase. Nah, kalau udah tinggal install di sini. Klik install. Oke ya, kita bisa tahu di sini ya, kita bisa baca. Jadi ini ya, buat project otomatis kita bisa tidak perlu membuat database atau tabel secara manual di web browser ya, karena akan dibuat langsung di sini. Oke, langkah selanjutnya kita buat project baru di Supabase. Nah, di sini kita tinggal tambahkan project baru, new project. Kita kasih nama projectnya adalah tadi aplikasi spare part. Baru kita kasihkan password ya. Kalau udah, kita create new project. Nah, di sini adalah database kita. Nantinya kita tinggal kasih tahu Antigravity nama project kita ya. Karena tadi kita udah konekkan MCP ya. Absensi aplikasi spare part maksudnya. Nah, setelah itu balik lagi ke Antigravity dan bilang nama projectnya. Tadi project aku namanya aplikasi spare part. Dan buatkan database di situ ya, gitu, bilang kayak gitu. Dan untuk RLS-nya dinonaktifkan dulu aja, pakai routes dari API-nya aja. Aku udah kirim tadi ya, lupa ke record, jadi udah itu proses untuk ini generate database Postgre. Jadi dia otomatis buat dari Antigravity tanpa kita harus buat di Supabase. Kita tunggu aja sampai selesai. Nih ya, di table editor ini udah dibuatin sama Gemini tadi ini ya. Database-nya ya, ada kategori Part, Profile, dan Stock Movement, Inventory, apa ini? Summary. Jadi dia buatkan dummy data juga, udah buatkan dummy data. Nanti kita bisa tinggal minta kosongin kalau kita udah cocok dengan skemanya. Jadi gitu, kita otomatis saja pakai MCP dari Supabase di Antigravity atau di terminal teman-teman. Nah, kalau udah cocok, ya kita udah bisa jalanin aplikasi ini dan udah terhubung ke database. Langkah selanjutnya kita gimana cara kita buat aplikasi ini live ya, bisa diakses oleh banyak orang. Nah, aku pakai Vercel. Nah, sebelum kita koneksi ke Vercel, kita pakai GitHub ya. Jadi buka dulu GitHub. Teman-teman yang belum sign up ya, sign up dulu, daftarin ke GitHub. Di GitHub kita buat new repository. Kasih nama aplikasi spare part. Dan kita buat new repository. Kita paste saja ini ya, repositorinya. Di Antigravity kita koneksikan dulu GitHub kita di sini ya. Nah, di sini teman-teman bisa koneksikan GitHub-nya dulu ke sini. Kalau udah, link repo tadi tinggal dikopas ke sini. Kita tinggal ngomong, bisa kamu push sekarang semua front end-nya aku mau deploy ke Vercel. Jadi aku membuat aplikasi aku ini live yang bisa diakses oleh orang-orang begitu. Kita tinggal kirim ya, dan nanti dia akan push istilahnya ya, push dari project kita ke Git yang bisa kita deploy ke Vercel nanti. Oke, jadi pastikan teman-teman, kalau biasanya otomatis sih, tapi kayaknya ditekankan lagi kalau harus install git ignore. Jadi jangan sampai env kita terpush juga ke GitHub ya, jangan sampai kayak gitu, karena itu link rahasia ya. Jadi kita harus, nanti kita akan masukkan itu ke Vercel ya, ke environment variables itu. Kita tunggu sampai selesai aja. Nah, kalau udah, teman-teman bisa buka Vercel dan sign up yang belum sign up Vercel. Kalau udah, kita tinggal
Add new project. Lalu kita ini ya, karena aku udah koneksikan ke Git, jadi langsung bisa import Git repository yang udah kita push tadi. Aplikasi spare part ini ya. Tuh, udah selesai, kita tinggal klik import. Kita kasih namanya dari projectnya. Oke, application presetnya next. Nah, ini environment variables. Kita isikan keys dan value ini dari env kita. Jadi kan udah dibuatin tadi tuh sama AI. Kita tinggal masukkan ke sini. Nih aku tunjukin. Tuh ya. Ada kan tuh di provide tuh sama AI-nya tuh. Itu tinggal dikopas aja itu ke environment variables di Vercel. Tuh yang ada dua tuh ya, key value-nya dan juga value. Oke, kita langsung aja coba ya. Jadi key variable-nya kita kopas. Atau teman-teman bisa import sih sebenarnya di Vercel. Coba kita lihat ya. Ya, aku udah import, ternyata bisa di-import. Nih ya, import env, diklik, baru dipilih project teman-teman tadi udah dibuatin sama AI-nya. Kalau udah, kita tinggal deploy. Proses ini akan memakan waktu sekitar paling lama ya 2 menit. Harusnya. Dan semoga tidak ada error. Kalau error, kita tinggal minta fixkan dari error ini ke AI lagi, ke anti-gravity. Jadi ini congratulations, sudah live aplikasi kita. Kita bisa buka aplikasi kita. Nah, ini udah live ya. Jadi kita udah bisa kasih link ini ke orang. Dan kita bisa untuk menggunakan aplikasi ini dan sudah selesai. Kita bisa tambahkan spare part di sini dan sebagainya ya. Itu kira-kira runtutan aku membuat aplikasi. Teman-teman bisa kreasikan sendiri buat aplikasi yang bagus dan juga membuatnya secara live di Vercel. Nanti di video selanjutnya aku juga mau tutorialkan gimana kalau kita ke VPS ya. Oke, jadi itu aja untuk hari ini, untuk kesempatan ini. Dimana aku tadi dari awal ya udah bangun PRD, udah desain front end, integrasikan ke back end, serta deploy ke Vercel. Dan aplikasi aku udah live dan bisa digunakan. Teman-teman bisa custom domain di Vercel, atau teman-teman nanti yang mau deploy aplikasinya ke VPS, nanti di video selanjutnya aku akan jelasin juga, akan share juga. Terima kasih udah nonton video ini. Bye-bye.